Oke, Dokter Agnes, hari ini kita akan membahas satu hal penyakit yang, wah kalau kita ngomong penyakit jantung gitu ya, udah pasti kita sebagai orang Serem ya tidak, kayaknya. udah orang medis pun udah menganggapnya serem gitu ya. Apalagi ada istilah tambahan lagi nih, jantung bocor. Waduh, ada serem banget gitu ya dok. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan jantung bocor ini secara umum seperti apa sih dok? Baik, jadi Mas Adian, penyakit jantung bocor itu sebetulnya kelainan pada jantung ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu seperti ada lubang, bisa disekatnya atau kelainan katup. Jadi jantung kan kalau bisa kita ibaratkan ada 4 ruang ya, sekepal gini ada 4 ruang, ada serambi, ada bilik. Nah di antara serambi bilik itu ada katup, di antara jantung kanan, jantung kiri ada sekat. Nah itu yang biasanya suka ada lubangnya atau katupnya mengalami penyempitan atau misalnya dia mengalami lemah, jadi akhirnya aliran darahnya tidak lancar. Nah itu yang sebenarnya biasanya dikaitkan dengan jantung bocor. Nah kalau pada anak pada umumnya memang pasti kelainannya itu kebanyakan yang bawaan dari lahir gitu ya. Nah sementara kecuali yang tadi yang didapat yang kalau umur 5 tahun ke atas itu kalau ada penyakit infeksi. Nah sementara kalau pada dewasa itu biasanya karena gaya hidup ya Mas. Jadi misalnya dia terlalu banyak makan gula, terlalu banyak makan lemak, akhirnya terjadi penyakit jantung koroner atau jantungnya lemah. Nah akhirnya jantungnya katup jantungnya melemah juga atau jadi akhirnya seperti ada anak akhirnya jadi dia jantung bocor juga keluhannya gitu. Oke. Ini sangat berbeda sebetulnya. Berarti tergantung juga tadi ya dok ya, apakah diobati atau tidak gitu. Tapi kalaupun akhirnya terjadi pada anak gitu ya dok ya, ini sebenarnya ini akan terbawa sampai ke dewasa atau enggak dok? Apa tergantung lagi ini bawaan yang memang sudah genetiknya atau yang didapat atau gimana nih dok? Kalau masalah sampai besar atau tidak, jadi balik lagi tadi tergantung jenis kelainannya ya Mas ya. Kalau misalnya lubangnya kecil, kadang-kadang tidak perlu pengobatan, dia nutup sendiri, tapi tidak semua. Ada yang sedang, ada yang besar. Nah itu perlu terapi biasanya. Terapinya bisa dengan operasi, bisa dengan non operasi. Nah kalau misalnya dioperasi dengan cepat dan tepat usianya juga, nah biasanya dia bisa tumbuh dengan kembali seperti anak normal. Kalau masalahnya adalah yang lubang-lubang tadi ya, yang sederhana, bukan yang kompleks. Tapi kalau misalnya yang kompleks, yang kelainannya banyak, ada 4 katup kelainannya bocor misalnya gitu. Nah itu kalau di luar negeri sih mereka juga berhasil usia 1-2 tahun dioperasi akhirnya bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau di Indonesia masalahnya dokternya sedikit, kasusnya banyak, jadi sering telat operasi. Nah ini yang sering akhirnya mengganggu tumbuh kembang si anak. Nah, kalau gejalanya mungkin yang bisa kita lihat sebagai orang tua atau anaknya sendiri yang rasakan ini seperti apa dok gejala-gejalanya? Baik, jadi sebetulnya tadi mesti ada 2 pembagiannya, ada 2 lagi tadi ya Mas ya. Ada yang biru dan tidak biru. Nah kalau biru ini udah jelas, begitu lahir anaknya biru, anaknya sesak, anaknya cranky, rewel dan biasanya mengalami desaturasi, saturasinya turun. Pasti ini langsung segera dibawa ke emergensi, ada tindakan dari dokter spesialis anak jantungnya khusus, ada tindakan. Nah kalau yang agak membingungkan karena gejala yang nggak khas, ini adalah jantung yang tidak biru. Jadi gejalanya biasanya nggak begitu khas. Anaknya kalau bayi tuh dia nanti neteknya putus-putus atau kalau dikasih botol susu neteknya habisnya lama gitu. Terus berat badannya nggak naik bagus, jadi malnutrisi dia nanti anaknya. Terus dia sering batuk pilek. Nah terus kadang-kadang juga ketika sedang diperiksa, dia lagi diare atau imunisasi, diperiksa sama dokter, ada suara jantung yang kedengeran kayak bocor gitu suaranya. Nah dokter akan lihat, oh ini ada jantung bocor, ini harus segera dirujuk. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini, terutama yang khas itu adalah berat badan nih. Jangan menyangka bahwa anak yang naik berat badan itu cuma TBC aja atau salah ngasih makan, tapi jantung juga bisa membuat anak berat badannya nggak mau naik bagus. Sebenarnya dari usia berapa sih dok? Maksudnya kita harus mendeteksinya. Kalau tadi kan di range 5 tahun ya dok ya. Maksudnya bisa nggak kita deteksi sedini mungkin? Atau mungkin justru dok ini pas lagi hamil gitu ya, pas lagi mengandung, ibunya bisa mau USG mendeteksi adanya kelainan di jantungnya atau enggak, itu bisa nggak sih dok kira-kira? Iya bisa, jadi memang kehamilan tuh bagaimanapun sebaiknya kita persiapkan dengan baik ya. Walaupun faktor resiko yang menyebabkan terjadinya kelainan jantung bawaan pada anak ini katanya sih banyak yang nggak diketahui, hanya 7%-an genetik, hanya 3% lingkungan, tapi kan kita harus mencegah ya Mas ya. Jadi bisa itu, jadi kita kalau lagi hamil, kalau bisa vaksin dulu, jangan sampai kena rubella, karena rubella itu faktor risiko untuk menjadi kelainan jantungnya lumayan tinggi. Kemudian jangan ngerokok, jangan minum alkohol, jangan minum obat-obat berbahaya, pola hidup sehat. Nah mudah-mudahan nanti dengan begitu kita mengurangi resikonya lah, karena memang sebagian besar juga nggak diketahui penyebabnya sih. Genetik juga ada,
tapi juga tidak besar. Tapi bagaimanapun kita tetap harus berusaha untuk mencegah, ya kan? Sebenarnya ada nggak sih komplikasi-komplikasi yang bisa saja terjadi bila tidak ditangani dengan baik sedari dini ini, Dok? Ya, tentunya ada ya Mas ya, terutama yang tadi yang nggak bisa nutup sendiri, yang lubangnya cukup besar atau sedang atau besar. Kalau dibiarkan begitu saja, nanti lama-lama anaknya capek, kerja jantung jadi lebih berat, anaknya capek, kemudian dia jadi bisa mengalami gagal jantung, ya itu tadi anaknya tuh tidak tumbuh, jadi dia malnutrisi. Kalau malnutrisi kan udah otaknya juga terganggu nanti, jadi nggak pintar gitu. Selain anaknya kecil, nggak pintar, terus sering batuk pilek, jadi kualitas hidup manusianya balik lagi ke tadi yang Mas sebut di awal, bonus demografi, kualitas anak kita jadi nggak bagus nantinya. Oke. Berarti secara tidak langsung nanti ke depannya gitu ya, Dok ya, yang harusnya dinotis Dok sama orang tuanya adalah bagaimana tumbuh kembang si anak ini tidak seperti anak-anak pada yang lainnya atau pada umumnya gitu ya, Dok ya, atau gimana nih? Nah, kalau misalnya anak dengan kelainan jantung bawaan yang dari lahir gitu ya, biasanya itu akan mengalami kelainan, bukan obesitas tapi malnutrisi, jadi memang gizi kurang atau gizi buruk karena dia nggak bisa tumbuh karena terlalu dia butuh metabolisme yang banyak, dia cepat capek gitu. Kecuali kalau yang tadi yang penyakit jantung didapat yang penyakit jantung rematik yang diabetes setelah 5 tahun yang ada infeksi kemudian mengenai katup jantung, itu mungkin saja bisa kena pada anak yang obes. Misalnya anaknya udah terlanjur memang obes tapi dia katupnya kena, itu bisa. Tapi kalau kelainan jantung bawaan yang dari lahir ini biasanya anaknya gizi buruk atau gizi kurang atau weight faltering lah pastinya. Oke. Ini sangat luar biasa penjelasan Dokter Agnes ya. Bagaimana itu jantung bocor, terus pada anak, kondisinya, ya pengobatannya juga tindakan-tindakan apa saja. Semoga ini bisa menjadi alarm bagi orang tua yang ya kalau melihat kondisi anaknya seperti berat badannya turun, ada biru-biru gitu ya. Ayo segera diperiksakan gitu ya ke dokter untuk mengetahui penyebabnya apa. Jangan sampai terlambat gitu ya, Dok ya. Karena penanganan lebih awal itu jauh lebih baik.